Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast UMM, apa kabar? Sekarang kita balik lagi setelah udah beberapa lama gitu ya, kita nggak ada podcast. Kita balik lagi di bulan Ramadan bareng sama Pak Hanif. Siap, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Karena kebetulan kan saya ini udah semester akhir gitu ya Pak ya, jadi jarang ada kelas lagi sama Pak Hanif gitu, jadi bener-bener kabar gitu loh. Akhirnya juga setelah sekian lama ya, ini kesempatan pertama nih bagi saya akhirnya bisa datang di podcastnya FPP. Wah ini seru ini harusnya ya, kita harusnya sih buat seru. ini meriah gitu. Karena ya. udah ditunggu-tungguin sih Pak kebetulan. Kadang tuh di komen-komen YouTube tuh Pak Hanif dong gitu. Gitu ya, iya. Nah, ini kan lagi bulan Ramadan nih Pak ya. Kalau misalnya mahasiswa itu kita ada pengurangan jam belajar gitu. Nah, kalau dosen Pak, ada pengurangan jam kerja atau tetap aja? Kalau dosen secara peraturan iya ada pengurangan jam kerja ya. Realitasnya sama kayak mahasiswa biasanya ya. Gimana tuh Pak? Artinya kan kalau misalkan teman-teman 1 jam pelajaran jadi 30 menit ya selesai kuliah juga lebih cepat, tapi kan setelah itu juga masih ngerjain tugas. Iya ya. betul. Oh berarti sama aja sama ya? aja sebenarnya sih, dosen juga gitu. Jadi walaupun jam sekian sudah diperbolehkan buat pulang, tapi ya bukan berarti ketika udah nyampe rumah itu kita benar-benar stop sama sekali gitu, enggak. Tapi tetap ada lah ya. Apalagi sekarang zamannya semua aktivitas serba daring ya, masih berkutat dengan daring. Jadi orang mau ngapa-ngapain itu nggak kenal waktu ya, rapat bisa kapanpun itu, jadi sama aja sih sebenarnya mau dosen atau mahasiswa itu. Ini padahal pandeminya udah menurun ya Pak ya, udah tapi menurun. Tetap work from home atau? Blended sih, ya blended. Seringkali memang harus bekerja dari rumah karena mungkin kondisi kesehatan yang nggak fit, atau ketika memang kita lagi fit ya kita upayakan untuk mematuhi peraturan ya, datang ke kampus memberikan pelayanan ke teman-teman mahasiswa yang memang bersedia ikut luring kayak gitu. Itu sih Pak yang dibutuhin sama mahasiswa. Saya mencurahkan dari segi mahasiswa, kami membutuhkan dosen. Gitu. Oh siap. Nah Pak, kita ngelayani di sini. Betul. Terus Pak ini ya, kan ini boleh dibilang saya masih remaja apa enggak sih Pak? Masih ya Pak ya? Saya tebak usianya baru 21. Aduh bener lagi. Bener ya. Iya. Nah, masih remaja. Nah di masa remaja ini sebagai mahasiswa, apalagi rantau ya Pak ya kalau saya pribadi, kadang tuh makan itu kurang begitu diperhatikan gitu. Kalau misalnya di rumah mungkin jam makan itu kan teratur gitu ya Pak. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Dari segi Bapak yang emang backgroundnya tuh dari gizi, nutrisi gitu, itu gimana Pak? Oke. Sebenarnya ini permasalahan ya buat teman-teman yang notabene-nya di usia remaja ya, banyak aktivitas, apalagi yang biasanya dari anak perantauan itu harus pinter-pinter ngatur keuangan, sehingga kadang-kala kurang tepat dalam menentukan pola makan yang benar seperti apa. Ya itu by proses ya, jadi mau nggak mau harus dibiasakan untuk makan secara tertib ya, waktunya makan ya makan, waktunya istirahat ya istirahat ya, jadi nggak ada skip ya, nggak ada waktu itu makan yang di skip kayak gitu. Kalau kata anak zaman sekarang tuh nggak makan kalau nggak diingetin ayang gitu. Oh iya ya, cuma ini repot kalau yang nggak punya ayang ini gimana? Udah nggak ada orang tua gitu kan, nggak punya ayang, jadi ya kita harus sadar diri ya, harus sih. Sadar diri, atau minimal teman-temannya bisa saling ingetin lah ya. Benar. Tapi kalau Pak Hanif sendiri nih, waktu remaja dulu gimana Pak? Apakah sama dengan remaja pada umumnya atau sudah sadar dari dulu gitu? Kalau saya remaja, jujur karena saya nggak ngekos ya dulu waktu remaja. Saya asli Malang, kuliah juga di Malang, dan karena deket sama orang tua juga satu rumah, keuangan tuh dibatasin gitu loh. Saya nggak dikasih uang jajan yang sebanyak anak-anak perantauan pada umumnya. Jadi ya kalau kata Nasari cenderung flat ya. Flat ya udah dapat dikasih uang saku terbatas. Kadang-kala untuk makan di kampus pun juga dibawain dari rumah. Karena jajannya dikit. Gemes banget bawa bekal gitu ya. Bawa bekal. Dan kalau dulu waktu kuliah karena kalau dulu saya di gizi ya. Kalau di gizi dulu kuliahnya paketan tuh sampai semester 4. Jadi
full ya, dari pagi sampai 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 sore kadang-kadang itu full. Jadi jedanya nggak lama lah antar kuliah. Jadi banyak yang bawa bekal sendiri dari rumah, atau kalau memang dia anak kos-kosan biasanya udah nyiapin bekal ketika sebelum berangkat buat dimakan di rumah. Kayak gitu sih. Jadi kalau saya sendiri jujur jarang jajan. Oh gitu. Jadi Jarang udah ini dong Pak, udah menerapkan apa yang dapat dari kampus gitu kan. Dari gizi harus teratur. Sedikit-sedikit iya, sedikit-sedikit iya. Seenggaknya waktunya makan kita makan ya, karena makan yang teratur itu secara nggak langsung juga nantinya akan punya peranan penting ya untuk membentuk pola makan yang sehat, dan nantinya itu menjaga agar energi yang kita butuhkan untuk aktivitas itu tetap ada setiap saat gitu dengan makan teratur tuh kayak gitu. Berarti kalau gitu artinya kebutuhan nutrisi untuk remaja gitu ya Pak ya. Antara banyak aktivitas sama sedikit aktivitas itu akan berbeda juga. Akan berbeda. Tentunya kalau aktivitasnya sibuk ya, mahasiswa sibuk gitu ya, nggak cuma kuliah pulang, rebahan. ya rebahan, ya aktivis-aktivis Iya, gitu ya. Apalagi waktu dia lagi ada program kerja kegiatan, terus dia ada kegiatan apa setting ruangan, angkat-angkat, mondar-mandir ke sana kemari ya, koordinasi dengan berbagai macam pihak ya. Pastinya aktivitasnya banyak, dan mau nggak mau apa yang dimakan itu juga akan lebih banyak ya daripada yang memang aktivitasnya sedikit seperti itu. Gitu. Terus kalau misalnya ini Pak, kan kalau misalnya mungkin mahasiswa yang aktif itu lebih banyak gitu nutrisinya daripada yang mungkin kuliah pulang gitu. Tapi kalau remaja aktif sama dewasa aktif gitu, itu juga berbeda. Nantinya juga kalau secara ketentuan ya umum pasti berbeda antara kebutuhan pada remaja dengan kebutuhan yang ada pada orang dewasa. Ya, itu semua juga tergantung dari berat badan ya. Dari berat badan, kemudian dari jenis kelaminnya, kemudian juga dari prioritas bagaimana sel pada remaja dan sel pada orang dewasa itu digunakan ya. Kalau pada remaja ini kan sel-sel tubuhnya ya, organ-organ tubuhnya juga itu diperlukan untuk pertumbuhan satu. Ya, kemudian dia diperlukan pula buat perkembangan kognitif ya, perkembangan secara mental. Kemudian juga diperlukan untuk pembentukan organ ya, reproduksi ya. Itu kan perlu dimatangkan. Itu kan, dan juga beraktivitas. Jadi kalau pada remaja otomatis kebutuhan energi ya, kemudian zat gizi itu juga relatif lebih tinggi dibandingkan untuk yang usia dewasa. Kasih batasan umur gini, kalau remaja itu bisa kita katakan remaja ya, itu antara usia 10 tahun sampai usia 24. Jadi rentangnya itu panjang. Kalau remaja awal itu usia 10 sampai 13, remaja tengah itu usia 14 sampai 18, remaja akhir itu sampai usia 18 sampai 24 ya. Kalau dewasa berarti di atas 24 tahun. Jadi ketika usia udah makin meningkat, itu pasti kemampuan sel-sel tubuhnya juga mengalami penurunan, sehingga kita sesuaikan gitu ya. Sel-sel yang lebih aktif butuh makan yang lebih banyak, lebih diatur dibandingkan sel-sel yang memang dari segi prioritas atau penggunaannya itu jauh lebih aktif timbang yang masih muda kayak gitu. Umumnya seperti itu ya. Tapi jangan jangan disamaratakan sama atlet, sama olahragawan itu beda-beda kasus kayak gitu. Iya, kadang tuh anak remaja tuh suka gini Pak, suka mau diet, tapi tuh tanpa tahu apa yang dibutuhin gitu. Kadang tuh ikutin temennya. Kadang dari segi porsi tubuhnya kan juga berbeda kan. Tadi kata Pak Hanif kan harus dari tinggi badan, mungkin berat badan. Jadi artinya kan banyak hal yang harus diperhatikan gitu Pak ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi itu tadi gitu. Terus Pak, karena ini lagi bulan Ramadan juga, beda nggak Pak ininya? Mungkin kan kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ini ya Pak ya, saya cerita dikit nih. Kalau puasa tuh kan rasanya pengen rebahan itu, kayak habis sahur. Ya, cuma Anda sih nggak mager. Nah itu Pak, apa karena kita cuman makannya sedikit, cuman sahur sama buka aja, atau karena apa tuh? Kok bisa kita sampai lemes gitu? Yang pasti tubuh kita bekerja ketika sedang tidak berpuasa sama berpuasa itu beda ya. Pasti metabolismenya udah beda. Kalau pada saat kondisi nggak puasa itu tubuh kita kan dibatasi ya asupan makanannya. Makan ketika berbuka dan
sahur dan di rentang antara buka sama sampai sahur ya, makannya itu aja. Siangnya kan nggak makan. Jadi pasti ada pengurangan asupan energi di situ. Jadi secara nggak langsung juga akan mengakibatkan normalnya sih lemes ya. Pada awalnya mungkin di awal-awal bulan mesti tubuh kita membiasakan itu ya, diatur sedemikian rupa. Awalnya lemes ya, karena memang harus beradaptasi dengan kondisi kekurangan energi. Tapi nanti seiring berjalannya waktu ya, dan diikuti dengan pengaturan makan yang tepat ketika sahur dan berbuka, nanti tubuh kita akan belajar ya, gimana cara istilahnya ya, bisa menghemat energi ya, bisa menghemat energi ketika puasa itu berjalan sehingga nggak cepat lemes kayak gitu. Oke, berarti dari makan juga, dari makan untuk sahur, buka puasa itu juga harus diatur supaya sesuai gitu ya Pak ya dengan aktivitas di bulan puasa itu gitu. Betul. Terus kalau misalnya buat sahur harusnya kayak gimana Pak? Kalau Pak Hanif deh, Pak Hanif sekarang gitu. Saya ngomong karena kemungkinan besar nih pemirsa kan kebanyakan dari usia remaja ya. Jadi remaja. saya bahasnya dalam konteks remaja. Remaja. Sebenarnya remaja sama dewasa tuh nggak jauh beda ya untuk rekomendasinya ketika sahur gimana biar nggak cepet lemes ya. Sahur itu kan berarti kita menghimpun energi ya. Berarti yang nggak boleh dilupakan ketika sahur adalah kita harus mencukupi makanan yang bisa memberikan energi, yaitu makanan yang dia ada karbohidrat dari sumber karbohidrat ya, kemudian ada sumber protein sama ada sumber lemak ya, itu dikonsumsi secara seimbang ya ketiga itu, jangan sampai kurang ataupun berlebihan ya. Kalau kurang nantinya juga akan mengakibatkan energi yang di siang hari itu juga kurang sehingga jadi cepat lemas ya, seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting juga sumber vitamin mineral dari sayuran dan buah-buahan. Karena dengan adanya vitamin sama mineral itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin mineral itu membantu proses pembentukan energi secara efisien. Ya, jadi itu juga penting, dan yang nggak kalah penting adalah mencukupi kebutuhan cairan. Ya, cairan tuh karena gini, kalau kebutuhan cairan nggak terpenuhi, semua fungsi organ itu juga nggak akan bisa bekerja dengan baik. Termasuk itu dalam urusan menciptakan energi ya dari makanan yang kita konsumsi. Jadi makan sebanyak apapun kalau cairannya nggak cukup, dehidrasi ya, makanan yang udah masuk nggak akan bisa dikonversi menjadi energi kayak gitu. Nah itu mungkin catatan buat teman-teman juga deh Pak ya, yang kadang tuh suka malas minum gitu. Apalagi kalau sahur tuh kayak di otak tuh cuman harus makan yang banyak gitu. Teman saya pernah loh Pak makan masakan Padang buat sahur. Enak itu aman ya Pak ya berarti? Kan ada sayurnya, walaupun cuman kadang sayurnya tuh cuman gitu. Statement saya sebenarnya nggak istilahnya ya, bukan untuk menjudge suatu makanan itu baik atau buruk ya. Sebenarnya makanan itu bisa menjadi baik atau menjadi buruk itu tergantung dari orang yang mengkonsumsi ya. Bagaimana cara kita mengkonsumsinya, seberapa banyak yang kita konsumsi itu yang menentukan nanti baik atau enggak buat kita gitu ya. Boleh saja makan nasi Padang, apalagi remaja ya, remaja yang memang dia tidak ada penyakit misalkan kayak kegemukan atau seperti apa, nggak masalah makan nasi Padang selama itu dikonsumsi dalam batasan yang wajar ya. Nasinya juga ditakar ya, jangan 2 piring gitu nasinya, kuah nama nasi doang ya. Kemudian nggak imbang dengan dagingnya atau dengan ikannya dan semacamnya. Biasanya kalau nasi Padang itu yang perlu ditambah ada di sayur sama buah, itu aja yang sering terlupa ya, sayur sama buah sama air itu tadi, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, kalau misalnya nih Pak, kalau tadi kan dari sahur itu untuk memenuhi kebutuhan energi pas kita puasanya. Betul. Pas buka puasa. Buka puasa tuh kan kadang kita tuh pas waktu-waktu udah mau puasa gitu cari takjil tuh kayak pengen banget semuanya gitu. Tapi kalau udah buka, kayak kita minum dikit udah kenyang gitu. Udah kenyang, Pak. Nah betul. itu kenapa Pak? Betul, oke. Itu sebenarnya mekanisme yang terjadi ya, kelanjutan dari ketika tubuh itu berupaya untuk menghemat energi. Ya, jadi bagaimana dengan asupan yang sedikit itu bisa menghasilkan energi yang cukup ya, sehingga kemudian energi cukup kita nggak cepet ngerasa lapar atau seperti apa. Itu masih berlanjut sampai ketika kita berbuka.
Jadi kadangkala yang kalap itu cuma nafsu kita ya. Bener. Bener tuh, Pak. Sempol, ada cilok, apalagi yang jajan-jajan sekarang ya, telur gulung, itu maunya dibeli semua, tapi waktu di konsumsi nggak bisa semuanya ya. Jadi kalau berbuka itu sebenarnya ada dua tujuan utama ya. Yang pertama kita mengembalikan cairan tubuh ya, yang tidak bisa dipenuhi selama berpuasa, sama mengembalikan energi ya. Energi yang hilang ya, yang hilang atau yang nggak masuk lah seperti itu. Dan intinya ada dua itu. Dan untuk memulihkan energi ini sebenarnya sudah ada sunnahnya ya dari Rasulullah SAW ya. Kalau sunnah di sini yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah mengkonsumsi kurma. Ya, karena itu kurma itu buah yang luar biasa ya. Dia dapat memberikan energi. Karena dia mengandung karbohidrat ya, gula yang sehat. Kemudian selain itu juga ada beberapa kandungan vitamin dan mineral yang itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ketika Rasulullah menganjurkan mengkonsumsi sesuatu itu pasti sudah ada dasar ilmiahnya secara nggak langsung ya. Apalagi jadi, sekarang tuh banyak banget apa yang ada di Al-Quran dan hadis tuh terbukti secara sains gitu. Betul, makanya kalau sesuai sunnah itu berbukalah dengan kurma. Kalau nggak ada kurma basah, ya ini saya kutip hadisnya ya. Kalau nggak ada kurma basah ya kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering ya berarti air putih. Itu cukup untuk takjil ya. Setelah itu beribadah, sholat seperti itu. Setelah itu sudah mau makan besar, berat ya silakan, selama itu porsinya nggak terlalu banyak ya, sehingga nantinya nggak mengganggu ibadah selanjutnya. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya buka itu dilakukan malam hari itu, apalagi kan biasanya kita nggak cuma satu sesi gitu Pak. Biasanya habis takjil, sholat, makan, ntar habis tarawih lagi gitu kan. Nah itu menurut Bapak berat badan tuh bakal turun apa naik Pak? Berat badan bakal turun atau naik tergantung seberapa banyak yang kita makan dan apa jenis makanan yang kita makan. Ya itu satu. Kemudian yang kedua tergantung dari seberapa banyak ya aktivitas fisik yang kita lakukan di malam hari. Ya itu menentukan kita mutusin nih mau berat badan kita nambah atau mau kurang kayak gitu. Yang pasti di sini pada saat berbuka ya, disunahkan memang mengkonsumsi yang manis-manis. Tapi ini kan nggak asal manis ya, nggak asal manis. Tentunya di sini manis yang baik itu adalah manis yang memang dari bahan yang itu mengandung gula yang tidak cepat menaikkan gula darah. Jadi pelan-pelan gitu, diserap dicernanya pelan-pelan. Dan jenis gula yang semacam itu bisa kita dapatkan dari tadi kurma salah satunya, kemudian dari buah-buahan. Ya, jadi sebenarnya baik konsumsi buah pada saat berbuka ya, sari buah. Ya tentunya juga kita bisa request agar gula ya, menggunakan gula pasir untuk maupun gula-gula alami lainnya itu bisa dikurangin kayak gitu. Manis dari buah itu. Ya, manis dari buah itu lebih aman untuk bisa mencegah ya kenaikan berat badan dalam jangka waktu yang lama ketimbang manis yang itu langsung dari pemanis ya kayak gitu. Lebih aman sih. Berarti itu tergantung itu tadi ya Pak, tergantung aktivitasnya, terus tergantung juga dari makanan yang dikonsumsinya seberapa banyak juga. Itu contohnya ya, kita belum ngomongin porsi nih. Nanti masing-masing makanan juga akan bisa sebisa mungkin diatur ya, porsinya bisa seimbang antara karbonya, antara sayurannya sama lauk pauknya kayak gitu. Nah itu tuh Pak. Nah yang jadi PR betul. Itu. Betul. Dan memang disarankan nggak langsung banyak ya, bisa nyicil gitu loh. Takjil dulu, terus beribadah, ya sholat maghrib dan seterusnya, terus bisa makan, ya nggak langsung banyak. Terawih nanti setelah terawih boleh makan lagi, nggak apa-apa. Soalnya itu sih Pak, yang jadi kadang tuh kita mikir puasa ini kan kita makannya lebih sedikit gitu kan, jam waktu makannya. Tapi kenapa pas lebaran dibilang gendutan? Lagi anak cewek tuh kan suka aduh kok gendutan gitu. Berarti nggak impas ya berarti ya. Apa yang kita kan puasa 13 sampai 14 jam ya. Iya, betul. Ya, istilahnya kita nggak kemasukan kalori ya pada rentang itu ya, tapi dari jarak buka sampai sahur itu kita ternyata masuk lebih banyak ketimbang apa yang kita buang selama berpuasa kan kayak gitu. Iya benar, kadang-kadang anak-anak tuh suka yang kayak
kan udah nggak makan nih mana, ternyata dia lupa kalau misalnya buka tuh udah makan apa aja Iya, udah gitu. kalap ya, udah kalap. Bener. Terus Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri, tips ini di luar bulan Ramadan juga boleh, tips buat anak remaja supaya ini deh biar tahu gimana sih Pak caranya tahu seberapa banyak nutrisi yang dibutuhin gitu. Oke, seberapa banyak nutrisi yang dibutuhkan. Ini tips sederhana ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, ya bisa kuliah di sini, ya, bisa kuliah di FPP. Nanti kita akan bisa ada mata kuliah khusus ya mengenai gizi. Gitu. Nanti kita ajari mengenai perhitungan-perhitungan untuk menetapkan berapa sih zat gizi yang kita perlukan ya kayak gitu. Karena rumit banget. Rumit banget. Dan tiap orang bisa aja beda-beda ya, tergantung sama kondisi tubuh mereka kayak gitu. Pertama dari Kementerian Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan itu sudah ngasih anjuran untuk porsi makanan itu berapa banyak ya untuk setiap jenis bahan pangan, mulai karbonya, kemudian proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral ya. Simpelnya gini, ada satu piring. Ya, ini namanya isi piringku sih. Udah banyak sih sebenarnya di internet bisa dicari itu bentuk sosialisasi dari Depkes ya. Dalam satu piring itu bisa dibagi menjadi sepertiga ya. Sepertiga itu untuk makanan sumber karbonya. Ya. Kalau karbo nasi ataupun itu roti ya, ataupun itu mie ya. Kalau ternyata bisa mendapatkan karbo yang lebih kompleks lagi ya, misalkan kayak nasi merah atau kemudian pasta, roti gandum, itu lebih baik lagi ya. Intinya gitu, sepertiga untuk karbonya, sepertiga piring itu untuk sayur sama buah, sepertiganya lagi itu untuk lauk pauk. Ya, itu kalau kondisi normal ya, seperti itu. Biasanya tuh anak-anak ini Pak, karbohidrat tuh 2/3-nya. Geser ya 2/3 ya. Itu nggak masalah sih sampai 2/3 kalau masih anak-anak ya. Okay. Makin dewasa itu porsi karbo harus menyesuaikan ya, lebih sedikit ya, menyesuaikan dengan aktivitas ya. Kalau aktivitasnya kayak saya misalkan ya, cuma ya lebih dominan duduk ya, berdiri ya, kemudian olahraga pun juga 1 minggu 2-3 kali ya, tidak rutin setiap hari ya. Memang alangkah lebih baiknya karbo itu bisa di manage dengan baik ya porsinya. Yang orang sering terlupa itu kan sayur sama buah ya, itu sebenarnya harus diperbanyak ya, harus diperbanyak, apalagi semakin meningkatnya usia. Konsumsi sayur buah yang merupakan sumber serat pangan itu harus ditingkatkan kayak gitu sih. Berarti itu tadi kalau misalnya apa ya, teman-teman mungkin yang suka kebingungan atau bingung lah menentukan nutrisinya tuh seberapa, terus kita harus kayak gimana, itu tadi ada semuanya sebenarnya, udah ada peraturannya dari Kemenkes sendiri. Itu gitu. Buat gampangnya ya, biar masyarakat itu kan kalau mau merubah kebiasaan harus dari sesuatu yang gampang dulu. Nah, gampangnya yaitu tadi dari pembagian porsi sepiring tuh kayak gimana. Okay. Ya nanti setelahnya bisa perlahan-lahan lah tahu sedikit demi sedikit bagaimana dia menentukan porsi makanannya tadi. Okay. Kayak gitu. Nah, Pak Hanif, ini kita open question nih Pak di Instagram @pertanian-peternakan-UMM. Okay. Nah, ini ada, saya bacain ya Pak ya. Bolehkah puasa dijadikan sebagai diet penurunan berat badan? Nah, ini jadi niatnya ada 2 nih Pak, buat ibadah sama buat diet. Itu boleh nggak Pak sebenarnya? Boleh nggak sih ya niatnya buat diet sama penurunan berat badan? Bismillahirrahmanirrahim ya. Insya Allah boleh. Kalau niat utamanya adalah untuk ibadahnya dulu ya, niat puasa. Kalau kita bisa berpuasa dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah ya, baik itu terutama yang berkaitan dengan kapan makannya ya, buka ataupun sahur gitu, kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, insya Allah nanti penurunan berat badan itu akan mengikuti gitu loh, akan mengikuti ya, karena berat badan naik, berat badan turun itu kan asalnya karena ada 2 kondisi ya. Yang pertama memang ada ketidakseimbangan lah ya antara asupan makanan yang masuk dengan aktivitas yang kita keluarkan ya. Makin banyak yang kita, kalau mau berat badannya turun berarti
kalori yang kita buang ya dalam bentuk aktivitas itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang masuk. Atau mau kita kurangi makanannya kayak gitu dengan aktivitas yang segini-segini aja. Yang kedua karena memang ada penyakit atau masalah kesehatan tertentu ya atau mungkin mengkonsumsi obat-obatan yang mau nggak mau itu terkait sama berat badan. Jadi kalau bisa berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah, insya Allah berat badan itu akan turun. Ya, iya, tadi kan udah dibilang ya sama Pak Hanif kalau misalnya sunnahnya kan kurma gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman manisnya beda lagi kan agak ya jangan berekspektasi gitu. Iya. Beda boleh sih sebenarnya, beda boleh. Cuma ya harus pinter-pinter ngatur porsinya itu. Benar. Yang terpenting ada di situ sebenarnya. Oke. Ya, kayak gitu. Ini ada lagi nih Pak. Gimana menyiasati buka bersama agar tetap menjaga nutrisi? Kadang kita kan kalau misalnya buka bersama tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya orang banyak kan Pak. Iya, orang Nah, banyak. itu kan ada perbedaan porsi tubuhnya beda, umurnya mungkin beda juga. Gimana tuh Pak menyiasati? Tips pertama dan kayaknya teman-teman semua ini sudah pada tahu, cuma kadang-kala udah tahu tapi kok masih kalah ya sama nafsunya kayak gitu. Dicatat. Yang pertama harus dipertimbangkan adalah satu dikendalikan nafsunya ya. Ada segitu banyak makanan, kita harus pinter milih ya. Mana yang sumber karbo ya, mana yang sumber protein, mana yang lemak, mana yang sayur, mana yang buah ya. Milih karbo misalkan ya. Kalau sudah milih nasi misalkan, ya sudah nasi saja. Nasinya udah 1 piring nih, ya udah itu udah cukup ya. Jangan nambah mie lagi ya. Atau kalau udah milih mie ya sudah mie, nggak usah nasi. Atau kalau mau kombinasi ya boleh, tapi asalkan porsinya bisa diatur. Itu satu. Jadi tahu ya mana makanan masih yang mengandung zat gizi tadi ya yang kita syaratkan. Protein juga gitu. Mau milih daging, mau milih ayam misalkan di situ ada banyak ya pilih yang memang sesuai dengan kebutuhan ya. Terkadang ada teman-teman yang mungkin sedikit ya kasusnya ya, ada remaja yang memang dia sudah kegemukan ya, milih proteinnya bagaimana. Kalau di situ ada 2 pilihan misalkan, ada ayam kari misalkan sama ada ayam goreng ya. Lebih prefer mungkin kalau kita ingin nggak tambah gemuk lagi, pilih yang memang tidak digoreng kayak gitu. Ambil yang ayam kari yang memang secara kalori karena di situ nggak ada minyak yang dipakai ya, itu lebih rendah ya, relatif lebih rendah. Jadi milihnya berdasarkan itu sih sebenarnya. Ada banyak pilihan, kita bisa milih. Kalau ternyata nggak ada yang cocok ya tinggal ngatur porsinya aja kayak gitu. Nah itu jadi tipsnya betul. supaya kita tetap ikut bukber. Kadang tuh ada Pak kan bukber. orang yang dari per hari pertama puasa sampai terakhir tuh ada jadwal bukber gitu. Tapi Pak Hanif saya penasaran ini Pak. Tadi kan sempat nyinggung kalau prefer jangan milih yang digoreng-goreng. Kelangkaan minyak nih Pak. Ini berarti ada bagusnya juga dong Pak ya? Ada bagusnya. Iya. Saya nggak sekarang kan lagi zamannya itu ya alat masak air fryer itu betul. Ya. Saya nggak, ini pikiran saya aja sih, semoga nggak bener. Jangan-jangan kelangkaan minyak ini sebagai salah satu syarat agar air fryer laku. Atau mungkin supaya masyarakat Indonesia ini lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi. Punya opsi lain lah untuk mengolah makanan yang itu nggak banyak digoreng lah ya. Oke, lagi nih Pak. Pak, jika sahur mepet imsak, better minum air atau milih karbo? Nah ini dilema nih Pak. Kalau misalnya nggak minum air seret, kalau misalnya nggak makan karbo lemas, nah itu Pak gimana tuh Pak? Better milih. Oke gini. Ini yang terjadi ke saya tadi pagi. Jujur saya tadi pagi nih, karena malamnya pusing habis tarawih itu saya langsung tertidur. Bangun pukul 4 kurang 15. Udah itu musola masjid udah rame, udah imsak tinggal berapa menit. Nah, apa yang saya lakukan ya? Saya lakukan adalah satu, saya minum. Kalau minum itu kan idealnya kan 8, kalau pas puasa ya, nggak puasa aja sih sebenarnya. Sehari itu kita 8 gelas ya. Kalau 1 gelasnya itu sekitaran 200 mili ya, berarti kalau 8 kali berarti hampir 2 liter. Kalau pas sahur sendiri sebelum air itu diminum sebelum dan sesudah sahur ya.
Jadi tadi saya minum 1 gelas, 2 gelas air, kemudian di situ ada kurma, kan praktis ya. Ya udah saya makan 3 butir kurma. Kalau ada susu, ya it's okay, minum susu. Artinya kita dapat energi, kita dapat kalori itu dari kurma, dari susu ya. Jadi mana yang harus dipilih? Selama waktunya itu sempat, ya usahakan kalian konsumsi dua-duanya. Pilih karbo yang praktis ya. Oke. Dari susu tadi bisa, kemudian dari kurma juga bisa. Tapi tetap cairan juga penting. Cairan Jangan juga sampai penting. makan enggak Penting. udah enggak sempet Kalau gitu. emang mepet, ya Allah udah mau imsak, saya akan belani air. Oh ya. Udah. Saya akan belani air karena tubuh kamu itu punya simpanan ya, Betul, punya simpanan betul. energi yang dalam kondisi lapar sekalipun itu bisa dipecah ya. Simpanan lemak tubuh kita ya itu bisa digunakan untuk menggantikan karbohidrat kalau tubuh kita sedang kekurangan karbohidrat kayak gitu. Kalau ini benar nggak Pak? Kalau kadang ada orang yang malas buat bangun sahur, jadi sebelum tidur dia makannya. Itu gimana Pak? Sebelum tidur dia Iya, makannya. jadi biar nanti bangun itu cuman sholat Jumat aja gitu. Sholat Jumat, kok sholat Jumat, sholat subuh. Kayaknya udah mulai ini deh Pak nih energinya. Kita cermati adalah habis makan langsung tidur itu nggak baik. Oke. Ya, habis makan langsung tidur itu tidak baik. Artinya posisi tubuh ketika terlentang sementara lambung kita itu kan masih penuh dengan makanan, itu nantinya meningkatkan resiko makanan itu kembali atau pencernaannya menjadi tidak berjalan dengan baik, sehingga nanti kedepannya dalam jangka beberapa jam ke depan bisa ada mules atau kalau nggak gitu perutnya kram, begah, ya itu karena itu tadi. Jadi langsung tidur ketika kondisi habis makan. Sehingga ada benernya sunnah itu kok mendekati waktu sahur ya. Biar habis sahur itu langsung sholat subuh, nggak tidur kayak gitu. Dengan ya kan jalan kaki ke masjid itu ada aktivitas ya, makanan itu sudah dibantu ya, aktivitas kan membantu mengkonversi makanan menjadi energi ya. Dan seterusnya beribadah sehingga ngasih waktu yang cukup agar pencernaan kita itu dapat melakukan fungsinya dengan baik gitu. Oke nih Pak, ini kita udah bahas banyak sekali tadi. Tapi saya penasaran, ada satu lagi ternyata Pak. Buah apa selain kurma yang cocok sebagai takjil? Karena kadang-kadang melilit jika makan buah. Ya. Ribet gitu makan buah. Oke. Kalau nggak ada buah, sari buah sebenarnya sih. Itu bisa jadi opsi ya. Kita milih sugar yang pas dikonsumsi waktu buka ya. Selain kurma ada sari buah atau jus ya, itu bisa jadi opsi ya. Kalau emang ribet nggak ada buah potong ya, sekarang kan banyak orang jual jus di mana-mana. Kalian bisa request ya, mau request gulanya sedikit atau mungkin nggak pakai susu kental manis ya, itu salah satu cara yang mungkin bijak untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memang ingin mengurangi gula. Itu bisa dipilih sebagai salah satu opsi. Iya, apalagi di pasaran udah mulai gampang banget kok, Gampang walaupun banget, betul. nggak di jalan-jalan lagi nggak ada yang takjil, di supermarket juga udah ada produk-produk buah-buahan gitu. Sari buah kayak gitu. Terus, ternyata masih banyak Pak. Beri contoh rekomendasi menu yang baik untuk buka puasa dan sahur. Oh tadi kan udah dijelasin harus kayak gini. Nah sekarang spesifik menunya apa? Spesifik menu ya. Oke. Kalau menu yang spesifik harus diolah seperti apa itu nggak ada. Ya nggak ada. Cuman ya tadi saya balik lagi ya ke pedoman awal gimana kita mesti mengkonsumsi makanan dengan memenuhi pedoman gizi seimbang ya. Yang pasti di situ harus ada sumber karbohidratnya. Ya. Ini umum ya, walaupun sekarang udah banyak ya diet populer yang itu kadangkala nggak makan karbo sama sekali ya. Itu terkadang bisa bekerja dengan baik di satu orang, tapi nggak bekerja dengan baik di orang yang lainnya, karena adaptasi tubuhnya beda-beda. Jadi pastikan kalau sesuai anjuran harus ada sumber karbohidratnya. Kalau bisa karbohidrat yang dia kompleks ya. Kompleks itu berarti jenis karbohidrat yang dia ada serat yang cukup tinggi di situ. Ya kalau nggak ada kandungan seratnya, nasi putih juga nggak apa-apa. Tapi atur porsinya ya, agar jangan terlalu banyak. Seberapa banyak? Ya tadi ukurannya 1/3 piring. Ya. Kemudian yang kedua adalah sumber protein hewani. Boleh apa aja.
ya protein hewani, mau pilih apa namanya daging sapi, ikan, ayam itu boleh semua. Ya semuanya punya apa kelebihannya masing-masing ya sebagai sumber protein. Pilih mana yang sesuai dengan budget kalian. Saya nggak maksa sebenarnya. Aku nggak ada uang beli apa yang sapi yang ayam, ya udah telur, it's okay ya. Telur itu juga salah satu makanan yang proteinnya lengkap ya, asam aminonya lengkap, itu bisa kamu pakai ya. Nah, kalau protein sekarang milih cara pengolahannya ya, pengolahannya. Kalau kamu memang ingin batasin kalori ya pilih yang cara pengolahannya itu satu dikukus ya, ataupun itu direbus ya, dipanggang ya. Hindari yang cara olahnya itu digoreng ataupun digoreng dengan minyak yang berlebih ya. Kalau hanya tumis dengan minyak sedikit itu masih oke. Kalau minyak berlebih yang fried chicken ya dan lain sebagainya, atau kalau enggak gitu dimasak dengan santan yang sudah dipanaskan berulang kali ya, itu justru akan menambah kalori yang masuk ke kamu. Itu ya, itu untuk yang sumber protein sama yang lemak ya. Kemudian harus ada nabatinya. Boleh dari kacang-kacangan ya, olahan kacang-kacangan, tempe, tahu seperti itu. Kemudian yang nggak boleh terlupa itu sayur sama buah. Ya. Susu apakah wajib, Pak? Kalau zaman dulu waktu saya masih SD SMP ya 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi sekarang itu susu bukan lagi menjadi kewajiban ya. Susu itu masuk kategori protein hewani. Jadi misalkan gini, saya nggak makan apa namanya daging ya, cuma ada telur sama susu ya oke. Ataupun susu aja juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Nabati sudah, kemudian sayur sama buah. Ya, sayur sama buah itu nggak ada batasan ya sebenarnya ya. Mau berapa banyakkah sayur yang kamu konsumsi itu nggak ada batasan ya. Cuma anjurannya seperti 3 piring lebih malah baik. Kemudian setelah itu air itu yang nggak boleh terlupa. Ya, olahannya terserah. Ya, olahannya terserah. Berarti kan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ini sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Iya, gampang-gampang susah. Kalau misalnya kita udah tahu sebenarnya apa yang kita butuhin, seberapa porsinya tuh sebenarnya gampang. Betul. Menu apapun tuh boleh, asal porsinya sesuai. Porsinya sesuai, betul. Kalau ini Pak, kalau tadi udah ngomongin puasa, bentar lagi kan kita lebaran. Nah ini nih Pak yang jadi tantangan juga, kayak opor, oke. yang enak-enak kue kering. Betul. Itu gimana tuh? Pasti udah pasti deh berat badan itu nggak bisa dikontrol gitu. Ini PR kita bersama ya, agar tidak kalap ketika kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan jajanan di hari raya ya, makanan di hari raya ya, seperti itu. Intinya gini, kalau kamu kalap ya, secara introspeksi dirinya adalah kamu harus olahraga lebih banyak. Ya, udah itu. Iya itu ya. Kalau emang bener-bener ya udah loss gitu ya. Loss udah terlanjur, udah kayak sebisa mungkin sih nggak sampai kalap ya. Setahun sekali soalnya setahun gitu. Sekali ya. Kalau emang sampai kalap ya, intinya satu, aktivitasnya harus diperbanyak lagi ya. Olahraga jangan sampai dilupakan ya. Lebaran itu kan libur ya. Jadi kalau tahu hari ini akan makan banyak, maka dengan adanya waktu luang itu bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Ya, di pagi, di siang, atau di malam juga boleh ya. Itu nanti untuk membakar kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Atau mungkin kan karena udah banyak makan tuh, kita pakai buat silaturahmi kan, jalan juga tuh, betul. Nah, beraktivitas. Jadi sebenarnya seimbang sih semuanya. Kalau kita pinter mengatur gitu. Gitu. Jadi kita harus tahu tanggung jawab gitu ya. Berani makan banyak, harus berani beraktivitas banyak. Kalau mau sehat. Kalau kita mageran, rebahan, ya sadar diri. Ya, berapa banyak porsi yang harus kita makan biar kita nggak cepet gemuk. Itu sih yang harus dicatat banget, itu kesadaran diri sendiri. Mau kita ikutin nyatet semuanya tapi kita nggak sadar, susah juga. Betul. Makanya kalau misalkan kita ngobrol kayak gini ya, saya ngasih advice atau tips, itu bukan berarti kalian harus ngikutin saya, enggak. Ya, tapi sekali lagi kalaupun bisa diikuti ya insya Allah itu akan memberikan manfaat untuk kedepannya. Jika tidak ya itu nanti juga nggak serta-merta langsung ada dampak buruk dalam jangka pendek ya, nggak serta-merta seperti itu. Ya, semuanya tergantung dari tekad dan kemauan belajar teman-teman. Oke, nah itu udah banyak banget sih Pak. Harusnya teman-teman udah sadar sih dari tadi. Dari tadi udah ngebahas tentang gizi ini, itu harusnya udah sadar. Dan semoga sih apa yang Pak Hanif
kasih tahu, share ke kita. Semoga ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Oke, sama-sama, Saya makasih Mas, banyak ya. juga, saya Sip. jadi belajar juga. Sip. Sharing juga ke Oke. Pak Hanif, jadi udah tahu gitu jawabannya seenggaknya. Oke, sama-sama Mbak Marsha. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Oke. Hanif. Selamat lebaran juga nanti. Semoga teman-teman juga yang lebaran mudik hati-hati di jalan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. See you di next podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe channel YouTube kita Pertanian Peternakan UMM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.